Dap San Sabtub Dapur Santapan Sabda Allah dan Tubuh Darah Yesus, Minggu 12B 23 Juni 2024. Umat Allah dalam Kristus. Santapan Sabda hari Minggu 12 ini dari kitab Ayub. Mazmur, surat kedua Santo Paulus kepada umat Korintus, dan Injil kabar gembira Markus. Apa yang Allah katakan dalam kitab Ayub? Kalau di Nusa Tenggara Timur dan di Indonesia, laut lebih luas dari daratan, Israel hanya punya satu pantai yang pendek sekitar 280 km. Danau Galilea, satu-satunya danau yang besar, bahkan disebut laut. Ayub menyebut bahwa banyak kali terjadi angin ribut dan gelombang besar sehingga perahu dan kapal tenggelam. Banyak orang mati. Begitulah kehidupan orang Israel, daerah yang kecil dengan penduduk tidak banyak dan tentara yang tidak kuat. Kalau bangsa-bangsa besar datang serang Israel, maka Israel kalah. Tetapi karena Israel itu serahkan seluruh diri dan keamanannya, iman kepada Allah, maka seperti Allah hentikan angin ribut dan gelombang laut, Allah membuat Israel hidup aman, tidak diserang oleh musuh. Kehidupan Ayub seperti itu. Demikian kehidupan Israel, bahkan kehidupan seluruh umat manusia. Apa yang Allah katakan dalam kitab Ayub ditanggapi Mazmur. Pengalaman angin ribut dan gelombang itu terjadi banyak kali, sedangkan waktu datangnya juga tidak pasti. Bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain yang berdagang dengan perahu atau kapal di laut selalu ada dalam bahaya. Israel yang ada dalam penderitaan itu mengalami perbuatan besar Allah yang membuat gelombang menjadi tenang. Itu adalah kasih setia Allah. Umat bergembira dan bersyukur kepada Tuhan yang melakukan perbuatan Allah yang besar dan ajaib. Apa yang Allah katakan dalam kitab Ayub ditanggapi Mazmur, dipenuhi dalam Injil kabar gembira Markus. Yesus bersama murid-murid ada di dalam perahu di Danau Galilea. Terjadi angin ribut. Waktu itu Yesus sedang tidur. Murid-murid dalam kecemasan yang besar membangunkan Yesus. Dalam Markus dan Lukas, Yesus dipanggil sebagai guru. Dalam Matius, Yesus dipanggil sebagai Tuhan. Dalam Markus dan Lukas, Yesus langsung membuat danau menjadi tenang, lalu mempersoalkan iman para murid yang kecil. Di dalam Matius, Yesus mempersoalkan iman dulu, baru membuat danau menjadi teduh. Kesamaan ketiga penginjil, Matius, Markus, dan Lukas, bahkan Yohanes, adalah Yesus menekankan iman. Semua perbedaan menunjukkan kesamaan, yaitu iman. Dalam hidup juga ada bahaya, kesulitan, dan penderitaan. Para murid diminta untuk menyerahkan seluruh keamanan diri dan semua kepada Yesus yang dialami sebagai tidur, tidak peduli. Iman itu pada Yesus yang melakukan perbuatan dengan daya luar biasa, dinamit. Iman itu pada Yesus tidak hanya sebagai guru, tetapi lebih sebagai Tuhan. Apa yang Allah katakan dalam kitab Ayub ditanggapi Mazmur, dipenuhi dalam Injil kabar gembira Markus, dihidupi Paulus bersama umat Korintus.
Kasih Yesus mendesak para murid untuk berterima kasih atas iman yang membantu manusia untuk bertemu dengan Yesus, mengikuti Yesus dengan setia, dan Allah berikan kemampuan untuk menjalankan hidup bersatu dengan Tuhan. Dengan itu, manusia bukan hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Yesus yang telah mati dan bangkit. Manusia hidup dari menyerahkan seluruh keamanan pada Yesus, membiarkan diri diciptakan. Dan karena manusia hidup dalam Yesus yang bangkit, maka manusia menjadi ciptaan baru. Umat Allah dalam Kristus, Allah memberi kita santapan sabda. Kita manusia menjalankan hidup dalam iman. Dalam semua bahaya yang dialami, Allah membantu kita seperti dialami Israel dan Ayub, seperti dialami murid-murid. Yesus membantu kita supaya kita juga membantu saudara-saudari yang mengalami angin ribut dalam hidup setiap hari, supaya kita hidup di dalam iman. Yesus meminta kita untuk beriman. Mungkin iman kita masih kecil, maka kita berjuang untuk menambah iman itu. Kita menyerahkan seluruh diri dan kaum keluarga kita kepada Yesus, bukan hanya sebagai guru, tetapi terlebih sebagai Tuhan yang menguasai hidup kita dan seluruh alam semesta. Yesus memberikan santapan tubuh dan darah Yesus. Di dalam kehidupan kita sehari-hari sering terjadi angin ribut dan gelombang. Mungkin ada permusuhan, ketidakrukunan di dalam keluarga, saudara-saudari tidak saling membantu, ada kesulitan keuangan, juga kesulitan iman. Kita ada dalam bahaya. Kita hendaknya memanggil Yesus sebagai Tuhan yang mati lalu bangkit itu. Kita merawat iman kita sehingga kita menyerahkan seluruh keamanan diri kita, keluarga kita, semua orang, bahkan seluruh alam semesta, hingga diri kita, keluarga kita, semua orang, bahkan seluruh alam semesta itu. Dan Yesus membuat kita menjadi ciptaan baru, sampai Yesus memberi kita keamanan penuh waktu kita bersatu dalam rumah Bapa kita di dalam surga. Demikian.